Lebih ke situnya mungkin ya Mbak Ratif ya, secara konsepnya untuk itu. Jadi balik lagi ya teman-teman tadi lebih ke tipe investasinya seperti apa, sama tadi kalau misalnya ada major change ya teman-teman tadi kalau misalnya ada kondisi fundamental ekonomi yang seperti apa itu perlu juga dilakukan rebalancing supaya teman-teman tuh nggak boncos istilah seperti itu ya Pak Gemma ya. Jadi sebelum boncos itu terlalu jauh gitu kan, lebih baik di rebalancing supaya teman-teman bisa tahu nih kira-kira pembobotan yang tepat tuh seperti apa sih di saham atau di sektor yang memang lagi perform gitu ya. Jadi mungkin bisa dikurangi pembobotan di saham-saham yang memang sektornya tuh lagi underperform. Seperti itu ya teman-teman ya. Menarik sekali buat teman-teman semuanya tadi udah melihat, sudah dengar juga terkait dengan insight dari Pak Genam terkait dengan gimana sih cara kita mengatur, mengalokasikan kita punya aset gitu ya. Dan untuk sekarang kan menjelang pemilu nih ya Pak Gemma ya. Mungkin bisa di-share juga nih buat teman-teman semuanya nih biasanya saham-saham menjelang pemilu tuh yang menarik tuh di sektor apa sih? Mungkin secara historis bisa saham tersebut atau sektor tersebut itu perform, mungkin bisa di-share. Karena kan tadi untuk produk unggulannya sendiri itu kan produk di equity gitu kan, di pasar equity. Mungkin bisa di-share teman-teman semuanya ini yang menarik menjelang pemilu tuh sahamnya apa sih atau sektornya apa sih? Nah baik, ini ya cukup menarik nih. Jadi memang banyak pertanyaan itu seperti ini biasanya ya untuk ini, untuk menjelang pemilu kira-kira apa saja gitu ya. Nah mungkin secara makronya sedikit saja. Kami melihat ya sejak tahun 2014 dan tahun 2019 itu ya kurang lebih 2013, 14 dan 2018, 19 itu kontribusi penambahan spending gitu ya di ekonomi itu terkait dengan kegiatan pemilu ini itu bisa menambah GDP itu 0,2%. Ini data historis ya, 0,2% dari total GDP atau ekonomi kita. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita 4,8 tambah 0,2 jadi 5% gitu. Itu secara kasarnya seperti itu. Nah, kan ini adalah spending yang ada di dalam domestik ekonomi kita gitu. Pasti biasanya kalau seperti ini yang terpengaruh sektornya itu yang cenderung tadi fokus ke ekonomi domestik. Ada dua sektor yang sering diperbincangkan ya, yaitu pasti yang barang konsumsi atau consumer goods. Terus yang keduanya itu telekomunikasi gitu ya. Karena telekomunikasi kan juga sebagai satu sarana juga nih sekarang ini mungkin untuk menyampaikan informasi ya dalam masa kampanye ataupun mungkin sebelumnya dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kami melihat mungkin telekomunikasi dan juga sektor konsumsi, consumer goods itu bisa jadi salah satu yang jadi proxy ya untuk menjelang atau saat adanya spending ya belanja di dekat-dekat masa-masa pemilu gitu ya. Tapi sekali lagi juga tentu itu satu faktor ya pemilu, tapi juga kan ada faktor-faktor lainnya yang bisa juga yang perlu tetap kita perhatikan gitu ya. Misalnya kalau ternyata ada kenaikan harga komoditas agrikultur yang sangat tinggi signifikan gitu. Nah itu bisa berpengaruh terhadap sektor konsumsi gitu kan. Karena mereka bahan bakunya itu adalah misalnya gandum, misalnya gula, coklat, kopi dan lain sebagainya yang tentu berpengaruh juga terhadap margin dari perusahaan-perusahaan yang ada di consumer goods gitu ya. Tapi ya dua sektor itu biasanya mendapatkan ya keuntungan atau benefit dari pertumbuhan revenue atau pendapatan. Oke, jadi tadi ya Pak yang bisa dikatakan ya pemilu itu memang secara historis bisa ada potensi nambahin sekitar 0,2% ya Pak ya terhadap GDP ya teman-teman ya itu secara historis nih. Jadi contohnya tadi misalnya GDP Indonesia 4,8 dengan adanya pemilu jadi naik nih sekitar 5% gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya bisa tadi udah dimention juga untuk yang menjelang pemilu yang menarik tadi salah satu adalah consumer good. Tapi perlu diperhatikan juga ya teman-teman kalau misalnya ada situasi ya secara makronya tuh ada misalnya bahan pangan tuh jadi tinggi, kemudian juga tadi ya CPO, kemudian kalau kita lihat kan kemarin Rusia ini baru keluar kan Pak dari Black Sea Green, mereka punya inisiatif kan, pastinya kan nah itu juga jadi katalis negatif untuk beberapa yang di sektor konsumsi nih, karena kan harga bahan pangannya jadi naik gitu kan, termasuk CPO juga. Nah, kalau buat teman-teman semuanya sebelum kita masuk ke pembahasan setelahnya, mungkin teman-teman bisa tanyain aja ya, teman-teman ini tanya terkait dengan produk Samuel Asset Management itu bisa langsung tanyain aja di kolom Q&A atau di kolom komentar ya. Jadi coba dijawab sama Pak Gemma. Jadi mumpung ada Pak Gemma, jadi bisa dijawab langsung ya teman-teman ya, ini langsung dijawab
sama ahlinya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tanya aja di kolom komentar atau di kolom Q&A. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan setelahnya nih Pak, kalau misalnya Pak Gemma sendiri ini melihat ya, kalau kita lihat kan sebenarnya di pasar ekuitas domestik itu kan ada kecenderungan investor asing yang misalnya sell atau buy gitu ya Pak. Ini berpengaruh signifikan nggak sih buat pasar ekuitas? Karena kan tadi Pak Gemma sendiri mention bahwa produk unggulannya balik lagi ada di reksadana yang campuran sama di reksadana saham nih. Mungkin bisa di-share. Karena kalau kita lihat nih kemarin asing tuh lumayan besar juga cadangan sell di bull market nih di pasar ekuitas. Kalau menurut Pak Gemma sendiri ini seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bisa katakan gitu kan, pintu masuk investor asing itu kan untuk ke kita itu kan via rupiah ya. Dibalik lagi tadi tuh. Nah selama nilai tukar rupiah itu cenderung stabil kayak di semester 1 kan cenderung stabil ya, maka sempat ke 14.600 terus di bawah 15.000. Maka inflow dana asing itu masuk baik ke obligasi dan ke saham pun juga signifikan gitu. Karena dari sisi investor asing mereka mendapatkan dua gain kan, dua keuntungan. Gainnya itu dari currency gain, mata uang yang menguat. Satunya lagi itu mendapatkan dari sisi aset gain gitu ya, kenaikan capital gain dari obligasi maupun juga saham. Nah, saat kayak tadi sempat sampaikan oleh Mbak Rati juga beberapa hari terakhir kan ada net sale ya. Ya tentu itu berkaitan juga sama bagaimana kenapa karena rupiahnya juga melemah gitu. Jadi saat rupiah yang melemah, ya foreign itu cenderung bisa outflow karena mereka tidak ingin terbebani gitu ya oleh misalnya currency loss ya, karena ada depresiasi nilai tukar rupiah yang membuat mereka secara US dollar itu menjadi melemah gitu kan rupiahnya. Nah, kalau misalnya kita lihat asing apakah itu berdampak signifikan terhadap pergerakan saham di kita, kecenderungannya secara historis iya, foreign flow itu kecenderungannya iya, karena saat kita lihat saat ini ya, kita kan turnover ya atau likuiditas di pasar itu cenderung awal tahun ini hingga pertengahan tahun tuh cenderung kecil ya, kita boleh bilang secara historis. Jadi volume pasarnya turun, value-nya juga turun. Nah itu salah satu halnya juga domestik dan foreign itu mungkin terutama domestik ya mungkin tidak terlalu aktif gitu. Nah kita butuh yang kita sebut tuh new money ya, uang baru yang pastinya berasal dari kalau nggak subscription tentu dari foreign gitu ya, foreign investor yang mulai masuk ke dalam Indonesia gitu. Nah, biasanya saat foreign ini masuk, memang kecenderungannya ya, seringkali itu mereka selalu belinya itu yang big cap ya. Ya kita sebut dalam perbankan, otomotif, telekomunikasi, itu yang mereka bisa lakukan pembelian gitu ya. Salah satunya juga karena likuiditas saham tersebut itu sangat baik. Jadi bagi foreign investor, mereka mau membeli juga bisa dengan cukup mudah karena ada likuiditasnya, dan misalnya pun mereka melakukan penjualan, itu pun juga dengan cukup mudah mereka melakukan penjualan karena tersedia likuiditasnya di pasar gitu. Jadi kalau kita lihat apakah itu ngaruh untuk saham-saham big cap, dan jangan lupa saham-saham big cap inilah yang memang menggerak pasar gitu ya. Kalau saham big cap yang naik, perbankan naik, terus lalu otomotif yang naik dan telekomunikasi yang naik, itu biasanya sih Indonesia juga akan mengalami kenaikan gitu. Ya so far sih yang kita lihat sih kecenderungannya mungkin kalau indeksnya itu bisa di atas 7.000 ya, tutup di atas 7.000, mungkin confidence dari investor baik domestik maupun asing itu rasanya bisa jadi kembali gitu ya ke pasar, lebih confidence lagi untuk melakukan investasi gitu ya. Baik, jadi ada sebenarnya kenapa asing kemarin naksal juga itu karena depresiasi nilai tukar rupiah kita ya Pak ya. Yang kemarin tuh sempat naik juga ya untuk depresiasinya ya teman-teman ya, cukup signifikan dalam seminggu terakhir. Kalau kita lihat di XY ini juga lumayan naik ya Pak ya. Kalau kita lihat di dalam beberapa minggu terakhir ini ya sejalan sama US punya inflasi yang bisa dikatakan masih di atas 3%-an ya, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi US di bulan Juni nih untuk rilis di bulan Juli kemarin gitu kan. Jadi bisa dikatakan ya ada potensi ya, potensi besar untuk Fed akan naikin suku bunga di pertemuan ke bulan September nanti ya Pak ya. Jadi ini juga pasti asing juga berpikir bahwa wah ada potensi untuk rupiah semakin terdepresiasi nih kalau misalnya Fed-nya itu masih hawkish gitu ya Pak ya. Jadi memang ya teman-teman tadi apakah tadi level 7.000 kalau misalnya tadi Pak
Gema sendiri tadi mention level 7.000 itu adalah level psikologis yang mungkin bisa jadi performa IHSG ke depan ini bisa jadi booster lah untuk IHSG lebih tinggi lagi nih pergerakannya dibandingkan dengan 7.000. Jadi harus bisa tutup di atas 7.000 baru pasar itu bisa merespon secara positif gitu ya Pak, lebih optimisme balik lagi gitu. Kalau udah balik lagi untuk IHSG ke level 7.000 gitu ya Pak, bisa dikatakan. Iya, lagi mungkin lebih ke confidence ya kan, sentimen pasar kan ternyata mempengaruhi ya pergerakan pasar itu sendiri ya. Jadi ada ekspektasi kan tertranslasi terhadap market action gitu ya. Nah, itu sih yang kami pikirkan sekarang sih seperti itu kurang lebih ya Mbak. Berarti ya. Kalau misalnya Pak Gema sendiri ini memproyeksikan untuk IHSG di akhir tahun 2023 itu di level berapa sih Pak? Apakah bisa tembus ke level 7.000 atau masih di bawah 7.000 nih Pak? Kalau menurut Pak Gema sendiri seperti apa? Iya. Kalau kami, asumsi dasar kami itu ada di 7.228 sih targetnya untuk asumsi dasar. Tentu kami biasanya punya asumsi lagi yang lain tuh yang bullish ya, yang lebih progresif, yang lebih optimis lah, asumsi optimis dan juga asumsi yang pesimis gitu ya. Kalau yang optimis itu kita di atas 7.500, jadi maksudnya ya all time high gitu ya. Tapi itu kalau misalnya banyak juga yang asumsi-asumsi yang belum ke checklist saat ini gitu ya, harga komoditasnya belum rebound signifikan dan lain sebagainya itu. Tapi asumsi dasar kami sih di sekitar 7.228 sih di akhir tahun ya, proyeksi kami. Oke, baik Pak Gema. Jadi bisa dikatakan ya, kita asumsi data-data yang kami miliki saat ini ya untuk proyeksi tersebut ya. Berarti. Baik Pak Gema. Jadi bisa dikatakan ada potensi untuk target IHSG itu sampai ke 7.200-an ya Pak ya, itu untuk target IHSG 2023 ya teman-teman. Jadi bisa di take note ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tadi pasar ekuitas kita sebenarnya masih menarik, apalagi nanti kalau misalnya didukung sama katalis-katalis secara makro yang juga jadi besar pergerakan IHSG secara domestik nih, dan hasilnya juga balik lagi ya net buy di pasar saham kita ya, jadi besar pergerakan IHSG. Mungkin dari Pak Gema karena kita waktunya terbatas, mungkin bisa dikasih closing statement Pak, mungkin bisa di-share terkait dengan produk-produk dari sama asset management, atau mungkin Pak Gema bisa share juga nih terkait dengan tips and trick untuk alokasi aset di 2023 ini di akhir di istilahnya semester 2 ya, udah mau ke akhir 2023. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ratih. Jadi kalau misalnya karena memang tema kita saat ini kan strategi alokasi aset ya di semester 2 tahun 2023 ini. Jadi dari saya tentu saya mengingatkan kembali gitu ya, dalam sesi alokasi aset itu ya kita mendiversifikasikan aset untuk mencapai tujuan kita gitu. Jadi selalu ada rule of three-nya ya. Jadi saya selalu bilang ada 3 hal yang sangat perlu dijawab terlebih dahulu sebelum kita melakukan investasi gitu. Itu tujuannya untuk apa, jangka waktunya itu berapa lama gitu ya, bisa pendek, menengah, bisa panjang, dan yang ketiga itu profil resikonya seperti apa gitu. Karena profil resiko meskipun misalnya dia agresif tapi jangka waktunya itu pendek, ya misalnya hanya di bawah setahun, belum tentu saham itu pilihan yang terbaik gitu ya. Harus di mix dengan obligasi dan lain sebagainya. Sama juga kalau misalnya walaupun profil resiko itu konservatif gitu ya, tapi jangka waktunya 10 tahun ke atas gitu, ya aset mixnya atau bauran asetnya itu harus juga ada sahamnya juga gitu ya. Jangan semuanya itu yang konservatif sekali gitu, karena jangka waktunya pun sangat panjang ya, sekitar di atas 10 tahun gitu. Jadi untuk mengetahui yang tepat sekali itu ya tadi antara tujuan, jangka waktu, dan juga profil risikonya itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu ya, biasanya itu secara institusi, ini bisa juga diterapkan kepada setiap individu, itu kita menyebutnya strategic asset allocation gitu. Jadi strategi kita apa sih asset allocation itu, kita mau bagi berapa persen sih itu ke saham, itu ke obligasi, itu ke pasar uang, atau mungkin aset-aset lainnya gitu ya. Tapi yang tentunya kita bahas saat ini adalah financial asset. Komersial lain itu lebih ke reksadana, ke aset reksadana gitu ya, pakai itu saham, campuran, pendapatan tetap, ataupun juga di pasar uang. Nah, dari situ baru kita udah mengetahui misalnya apakah aset alokasi kita sudah terbentuk sekian persen, tapi jangan lupa juga untuk kita melakukan rebalancing apabila dibutuhkan gitu. Rebalancing apabila dibutuhkan, dan juga evaluasi apakah aset alokasi ini memang sesuai, karena bisa saja ada perubahan fundamental. Ya, kita ambil contoh COVID ya, waktu itu COVID kan sangat
berubah banyak hal ya fundamental, tidak hanya dalam sisi di pasar, bahkan juga mungkin gaya hidup kita pun juga ada perbedaan gitu ya setelah pandemi mau dibandingkan dengan sebelum pandemi gitu. Jadi tentu kita perlu selalu, bukan berarti kita saat alokasi itu sudah selesai pada saat kita bangun aset, tapi juga kita perlu melakukan perjalanannya dengan melakukan evaluasi dan juga pengawasan ya, monitoring seiring juga dengan perkembangan aset investasi yang kita miliki. Mungkin itu berarti dari saya closingnya ya. Jadi tetap rule of three, jangan lupa untuk kita berinvestasi itu tujuan, jangka waktu, dan berisiko. Itu 3 pertanyaan yang perlu kita jawab terlebih dahulu sebelum kita melakukan action dalam melakukan investasi. Itu berarti.